Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi. Kali ini kita akan membahas protokol jaringan untuk lower layer. Ya, kali ini teman-teman capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menguraikan protokol jaringan TCP/IP. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang macam-macam protokol jaringan, kemudian mampu menjelaskan tentang lower layer yaitu data link dan physical. Kali ini kita akan membahas tentang data link layer. Data link layer ada di mana? Data link layer ada di sini. Oke, kalau teman-teman lihat, untuk session, presentation, dan application, kalau TCP/IP namanya application, itu untuk menyediakan user interface, sedangkan untuk transport, itu untuk kegunaannya untuk segmentasi dan mengatur komunikasi, untuk network atau di internet ini untuk mengorganisasi data, bagaimana network ini memberikan transfer. Kemudian data link, ya, data link ini atau network access ini adalah mengatur pertukaran data melalui berbagai macam media. Nah, kemudian data link ini mempunyai dua fungsi dasar, yaitu mengizinkan upper layer untuk mengakses media menggunakan framing, kemudian mengontrol bagaimana data ditempatkan pada media dan diterima dari media menggunakan media access control atau namanya MAC dan error detection. Terminologinya seperti ini. Kita lihat dari data link, teman-teman. Data link ini mendapatkan frame dari PDU. Nah, PDU adalah data link layer yang digunakan yang dipanggil sebagai frame. Kemudian ada node ini. Node adalah alat-alat yang terhubung dengan network. Jadi ada komputer, ada PDA, ada telepon IP. Kemudian medianya bisa melalui wireless atau pakai wire ya. Ini kita contohkan pakai wireless. Jadi ini pakai parabola dikirim ke satelit. Jadi tidak harus pakai parabola dan satelit teman-teman, tapi bisa memakai alat yang lain. Bisa pakai kabel dan lain-lain. Kemudian yang disebut dengan jaringan atau network, ini kita punya komputer, punya router. Nah, ini juga router yang ada wirelessnya, jadi ini terhubung dengan komputer lain. Jadi network itu adalah dua atau lebih jaringan, dua atau lebih alat-alat yang terkoneksi kepada medium, gitu ya. Kemudian data link layer konsepnya seperti ini. Protokol yang berbeda untuk media yang berbeda. Jadi kita pertama protokolnya ini pakai router, kemudian ini pakai apa ini namanya? Ini pakai parabola, kemudian ini satelit. Kemudian di sini juga satelit, ini pakai router lagi. Dan di sini kita lihat pakainya kalau warna-warni ini seperti berarti ini adalah cahaya ya, berarti pakai fiber optic. Protokol yang berbeda untuk media yang berbeda. Kemudian protokol mengatur bagaimana memformat sebuah frame untuk digunakan pada media tersebut. Jadi pertama, komputer kita ngirim ke router ya, menerima frame, terus kemudian didekapsulasi ke sebuah paket, membuat frame baru untuk media format ke frame baru. Jadi setelah sampai sini didekapsulasi sebentar, kemudian ini harusnya kirimnya lewat ini kok lewat fiber optik ya, maka dia buat frame baru untuk ke parabola baru. Kemudian sampai sini pun juga akan sama, akan didekapsulasi, kemudian dikirim ke satelit, dikapsulasi, kemudian ke sini, kemudian didekapsulasi, kemudian dienkapsulasi, mengirimnya ke sini, kemudian dikapsulasi sampai enggak, terus kemudian benar-benar semuanya didekapsulasi, lalu datanya sampai ke sini. Itu ya, jadi ini ada frame masuk, dan frame masuk, kemudian frame-nya masuk. Ini sudah benar-benar terbuka semua. Oke, untuk mengontrol transfer melalui lokal media, yaitu protokol layer 2 menentukan enkapsulasi paket ke dalam frame dan teknik untuk mendapatkan paket dan media yang dienkapsulasi dari masing-masing media. Teknik ini disebut media access control atau MAC. Media yang berbeda mungkin memerlukan metode MAC yang berbeda. Jadi setiap jenis media yang ditemui dapat memiliki karakteristik yang berbeda, terutama router di mana beberapa jenis media berbeda bisa hidup bersama. Jadi seperti ini teman-teman. Kenapa kita ngomongnya sampai di sini didekapsulasi? Karena yang dibutuhkan kan waktu kita kirim ke sana ya teman-teman. Jadi didekapsulasi khusus yang frame tertentu. Jadi ya dari header frame tertentu kita dekapsulasi, kemudian disesuaikan. Oh gini butuhnya fiber optik kok ya, berarti kita sesuaikan framenya. Ya, maksudnya dari controlling transfer across local media itu seperti ini. Kita punya paket, teman-teman. Paket. Nah, ini kita pakai komputer. Dari sini kita pakainya kabel. Kemudian di sini kita pakainya serial connection. Dari router ke router pakainya serial connection.
Kemudian di sini ada LAN header, LAN-nya kita taruh di sini. Kemudian di sini ada WAN header, WAN headernya kita asumsikan taruhnya di sini ya. Nah di sini kita lihat ada different media, medianya ini kita pakai kabel, yang di sini pakai serial connection. Karakteristiknya juga berbeda. Kemudian different MAC method, di sini pakainya serial, di sini pakainya di sini pakainya switch hub, di sini pakainya router. Nah, protokol dapat dikonfigurasi pada perangkat dan menentukan jenis enkapsulasi. Di sini kita pakainya MAC method. Nah, kemudian membuat frame. Nah, deskripsi sebuah frame adalah elemen kunci dari setiap protokol. Nah, protokol yang berbeda memerlukan informasi yang berbeda agar berfungsi dengan baik, di mana node berkomunikasi dengan satu sama lain, lalu kemudian ketika komunikasi antara node individu dimulai, kapan, dan berakhir. Nah, kesalahan yang terjadi saat node dikomunikasikan, kemudian node yang akan berkomunikasi berikutnya. Jadi seperti ini kita nanti akan ganti-ganti ketika kita ganti ganti physical layernya, kita ganti device, dikirimnya ke hop yang mana, nanti headernya akan ganti seperti itu. Contohnya seperti ini, kita punya header itu isinya apa? Frame start, addressing, type, dan quality control. Kemudian paket data, ya paket data kita. Kemudian ada trailer, yaitu ada error detection sama frame stopnya. Nah, frame start di sini ya teman-teman, specific pattern bit denotes the start of the frame. Jadi startnya dimulai dari mana, kemudian akhirannya mana, seperti ini kan. Nah, frame menempuh media sebagai aliran bit, kemudian framing packet menyisipkan informasi kontrol dalam bidang tertentu. Jadi ada information control seperti ini, ada error detection, ada tiap quality control dan seterusnya. Oke. Nah, untuk data link ini network device mempunyai hardware dan software komponen. Di sini ya. Data link ini hubungannya sama apa? Ini sama network adapter, ini Bluetooth adapter, kalau Bluetooth adapter, USB, WiFi, ini kabel jaringan, ya, ini apa itu namanya? Ini LAN card seperti itu. Ini juga ini WiFi card tapi yang bentuknya yang versi lama, versi baru sekarang kita pakainya hanya ini ya teman-teman. Nah ini WiFi card pakai USB. Nah WiFi card versi USB lebih kecil sekarang bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian data link layer mempersiapkan paket dari perangkat lunak upper layer untuk transmisi melalui media fisik. Standarnya di sini kita pakai ada ISO, ada IEEE, ada ITU, sama ada ANSI, ini ya. Dan di sini tidak didefinisikan oleh RFC sebagai older layer, tapi didefinisikan oleh engineering organisasi. Jadi engineering organisasinya apa? Ada ANSI, ada ITU, ada IEEE, ada ISO. Berarti ini. Nah, kalau di data link, kalau ISO pakainya high data link control, mana IEEE ada 8202, 8203, 802,5, dan 802,11. Di sini standarnya. Kalau yang 2 itu untuk LLC, 3 untuk Ethernet, 5 untuk token ring, 11 untuk wireless LAN. Kemudian ITU ini ada HDLC sama-sama ISO ya, cuma di sini ada high level data link control, kemudian ada ISDN data link standard, kemudian ada frame relay standard. Dan ada ANSI yaitu 3T9 sama ADCCP. Seperti itu. Untuk IEEE kita punya data link layer. Di sini ada LLC sama MAC. Nah, di sini kita ada header paket trailer. Nah, paket itu dienkapsulasi menjadi frame di data link ya teman-teman. Kemudian ada LLC, yaitu kita membuat frame network packet layer. Kemudian identifikasi network layer protokol. Nah, kemudian MAC itu gunanya untuk apa? Kita memberikan alamat ke frame, ya, kita memberikan alamat pada frame, kemudian menuliskan awal sama akhiran frame. Awal sama akhiran frame tadi, awal sama akhiran frame itu di sini. Awal dan akhiran frame. Oke, setelah itu akan dipindahkan ke physical layer, bentuknya jadi 1010. Baik, kemudian kita menaruh data pada media. Mengatur penempatan data pada media disebut media access control. Asumsikan seperti ini, kita ada no control ya teman-teman, dari komputer ini, dan komputer ini, dan komputer ini. Jika semuanya pada ngirim frame, nah nanti akan terjadi tabrakan atau collision. Akhirnya macet teman-teman. Maka mendingan bisa dipakai dengan menggunakan share turn. Jadi ada kontrolnya dari share turn. Jadi
akan dikasihkan kayak waktu. Siapa dulu yang mau ngirim? Oh ini kirim, terus habis itu ini yang kirim, terus kemudian ini yang kirim. Jadi kayak dikasihkan tiap komputer dikasih waktu. Oh kamu waktunya ngirim di detik sekian, ini habis itu detik sekian, habis ini detik sekian seperti itu. Jadi kayak dikasih waktu. Kalau sampai waktu ini nggak ngirim ya nggak masalah, nanti akan diganti ke sini, nanti akan diganti ke sini. Media sharing yaitu jika dan bagaimana node berbagi media. Kemudian bagaimana koneksi muncul ke data link layer. Nah, pengalamatan dan memframing media ini di sisi data link ya network access. Ada banyak protokol data link layer yang berbeda. Data link protokol mendeskripsikan fitur-fitur yang dibutuhkan untuk mengirimkan frame. Nah, ini protokol ini terintegrasi pada proses enkapsulasi. Tidak ada protokol frame tunggal yang memenuhi kebutuhan semua transportasi data di semua jenis media. Maksudnya, jadi tiap frame itu nanti berbeda teman-teman. Data link layer protokolnya berbeda-beda disesuaikan dengan medianya, media yang akan dituju kemana, seperti itu. Pada environment yang rawan, kontrol yang lebih dibutuhkan untuk memastikan pengiriman. Nah, header dan layer fields biasanya lebih besar, seperti kontrol media informasi itu dibutuhkan. Jadi, kalau ini kan kita lebih banyak perpindahan medium. Ini jadi kita asumsikan sebagai rawan, seperti itu. Nah, kalau yang di protected environment, ini kita membutuhkan effort yang sedikit untuk mengirimkan delivery ini karena lower overhead ya. Karena apa? Semuanya jadi satu nih teman-teman. Jadi satu medium nih. Ya mediumnya katakanlah ini RJ45 kabel LAN gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi frame dapat terkirim dengan mudah. Sementara ini kan harus pindah-pindah. Pertama misalkan ini kabel, kemudian ini jadi wireless, kemudian kena hujan juga lain-lain, kemudian balik lagi terus kemudian masuk sini. Namun, ya, meskipun ada banyak protokol data link layer yang berbeda, namun setiap protokol data link layer dibangun menggunakan format dasar yang sama. Jadi dasarnya apa? Ada header, ada trailer, dan ada data. Seperti itu. Framing, ini role of the header. Jadi role headernya itu apa? Yaitu berisi kontrol informasi yang dibutuhkan oleh protokol. Jadi kita punya beberapa sample fields, yaitu start of the frame atau framenya dimulai dari mana, kemudian source dan destination MAC address, priority atau quality of service, kemudian type atau lengthnya, kemudian logical connection control atau kita sebut sebagai LCC, kemudian ada physical link control, kemudian ada fault control, dan ada congestion control. Sebagai contoh seperti ini, kita punya header, ini ya, kita mulainya di mana, kemudian ada address dan ada type atau length. Jadi ada start, kita mulai sequence bit sequence yang mengindikasikan untuk jika ada alat yang menerima dimulai, oh ini mulai kok, ini mulai seperti itu. Kemudian tujuannya kemana, tujuan dan destination MAC address, kemudian type dan length, yaitu kode mengidentifikasi tipe atau frame atau total length pada frame, seperti itu. Kemudian alamat di sini ya teman-teman, setelah kita mengetahui start, kemudian kita ada alamat. Alamat yang digunakan layer ini diasumsikan sebagai physical address. Nah, mereka ditulis secara paten di MAC address pada network device. Contohnya seperti NIC, kemudian di router itu di physical port. Nah, mereka hanya digunakan sebagai local delivery. Jika frame harus ditransformasikan ke segmen yang lain, frame akan direenkapsulasi melalui alat yang diterima dan kemudian diteruskan kembali. Jadi kalau misalkan address ini kan selalu berganti-ganti teman-teman. Misalkan kayak tadi ya, dari sini ke sini. Nah nanti dari sini tuh nanti mau pindah ke sini ya teman-teman. Nah nanti addressnya akan diganti ke alamat yang sini, seperti itu. Untuk logical multi-access topologi kita bisa banyak destinasi ya. Jangan lupa di sini pun juga punya alamat MAC, ini punya alamat MAC, ini punya alamat MAC, dan ini punya MAC. Dan di sini juga bisa pakai logical point to point topologi. Jadi router ke router pun, router juga punya alamat MAC, router juga punya alamat MAC, tapi dia langsung point ke point, jadi frame ke sini. Seperti itu. Data link layer protocol akan mendefinisikan pengalamatan yang dibutuhkan untuk bergerak dari frame 1 dari network 1 ke network yang lain, seperti itu ya. Nah, framing, role of trailer, jadi kegunaan fungsi dari trailer itu apa? Yaitu ada FCS atau frame check sequence yang digunakan untuk menyediakan
checking error, yaitu biasanya menggunakan cycling redundancy check atau CRC. Apa itu CRC? Yaitu pengiriman device menggunakan algoritma pada bits, pada header dan data portion. Kemudian hasilnya ditempatkan di pada FCS field. Kemudian penerima device melakukan hal yang sama. Jika value-nya match, maka nggak ada error. Jika value-nya tidak sama, maka frame-nya akan dibuang. Seperti itu. Berarti salah seperti itu ya. Ada kesalahan pada header. Nah, di sini ada stop, yaitu specific sequence bit yang mengindikasikan berakhirnya sebuah frame. Sampel data link layer frame seperti ini. Jadi pertama kita pakai point-to-point protokol. Nah, ini ada PPP frame. Kemudian kita pakai HDLC protokol. Nah, nanti jadi HDLC frame. Kemudian di sini nanti jatuhnya jadi frame relay protokol. Nah, nanti ini akan berubah menjadi frame relay protokol. Kemudian ini menjadi kabel biasa, pakainya Ethernet protokol, maka akan jadi Ethernet frame. Seperti itu. Nah, Ethernet protokol untuk LAN. Jadi Ethernet protokol, data link layer protokol yang umum untuk LAN. Jadi kita punya frame. Seperti ini ada preamble, destination, source, type, kemudian data kita sendiri. Kemudian ada frame check sequence atau SCS. Preamble itu apa? Digunakan untuk sinkronisasi. Bisa juga berisi delimiter atau pembeda untuk mengetahui akhir dari sebuah informasi. Seperti itu. Kemudian kita punya destination address. Jadi destination address atau 48 bit MAC address untuk destination node. Seperti itu ya, node-nya mana? Seperti ini ya. Kalau ini node, ini node, ini node, ini node, seperti itu. Kemudian source address yaitu 48 bit MAC address untuk source node. Seperti itu. Kemudian ada tipe yaitu nilai untuk mengindikasikan upper layer protokol yang akan menerima data setelah Ethernet proses complete. Kemudian data atau payload yaitu adalah PDU, paket data unit, biasanya IP versi 4 paket yang harus ditransport melalui media. Kemudian ada FCS yaitu nilai yang digunakan untuk mengecek apakah ada frame yang rusak. Kemudian kalau tadi ini ada Ethernet protokol untuk LAN, di sini kita ada point-to-point protokol untuk WAN. Yaitu di sini ada flag, address, control, protokol, data, dan FCS. Flag itu apa? Single byte yang mengindikasikan awal atau akhir dari frame. Nah, flag ini berisi binary sequence 0111110. Nah, kemudian ada alamat yaitu single byte yang berisi standar PPP alamat broadcast. Ya, PPP ini tidak mengassign individual station address, teman-teman. Seperti itu ya. Control yaitu single byte yang berisi binary sequence 0000011 di mana memanggil untuk transmisi user data untuk frame yang tidak tersekuen. Nah, kemudian ada protokol di sini. Itu ada 2 byte yang mengidentifikasikan protokol terenkapsulasi pada data field pada frame. Nah, the most up-to-date values of the protocol fields are specified in the most recent assigned number request for comment. Jadi nilai up to date untuk protokol field biasanya dispesifikasikan untuk assign number request for comment yang paling baru, seperti itu. Kemudian ada data yaitu nilai byte-nya kosong atau lebih yang berisi datagram untuk protokol yang dispesifikasikan pada protokol field. Kemudian ada frame check sequence, normalnya biasanya 16 bit atau 2 byte melalui perjanjian sebelumnya yang berkaitan dengan PPP implementation dapat menggunakan 32 bit atau 4 byte. FCS itu frame check sequence digunakan untuk mengimprove error detection. Nah, di sini ada wireless protocol untuk LAN. Jadi kita punya frame control, duration, DA, SA, RA, sequence control, kemudian ada TA. Nah, kalau kita lihat dari sequence control ini ada fragment number sama sequence number, sedangkan untuk frame control ini terdiri dari protocol version, type, subtype, to DS, from DS, more flag, kemudian ada retry, power management, more data, WEP, ada order. Baik, untuk data link kita sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.